Lanjut lagi, kita mau menguji satu unit smart power inverter pesanan dari Bapak Joko Prayitno. Ini dilengkapi dengan kapasitor bank. Untuk unit inverternya seperti biasa, indikator PLN inverter, voltase inputan PLN, switch on off, parameter pembacaan wattmeter. Bentuknya seperti ini. Kita lihat untuk inverternya dulu. Nah, seperti ini ya dalamnya. Paling atas MCB untuk ATS ya. Ini ada MCB baterai, MCB soft start, MCB inputan, MCB inverter, MCB PLN, MCB charging. Ini bypass kontaktornya ya. Ini tab charging, ada sistem charging di belakang ATS ini. Ini bypass ini gunanya nanti bila terjadi masalah untuk sistem ATS maupun inverter bisa langsung kita bypass ke PLN. Yang atas ini nanti yang bekerja, ini kontaktor PLN inverter, nanti keluarnya yang bekerja ya. Kalau ke tengah off, ke bawah PLN. Jadi fungsi tab charging ini menyesuaikan arus atau mempercepat proses charging ya. Untuk bawahnya lagi ini adalah kit inverter, bawahnya lagi trafo toroid untuk step up nya dari 48 volt ke 220 volt. Untuk inputan PLN nya ini ya, fase netral. Ini untuk inputan baterai yang besar, positif negatif, nanti jangan sampai terbalik. Ini untuk outputnya yang ke beban rumah, nanti bisa dipakein test pen untuk melihat bila pengaplikasian di rumah nanti yang fase yang netral mana ya, nanti bisa digunain PLN dulu, nanti yang fase netralnya yang mana biar gak kebalik. Kalau di posisi inverter otomatis saat di test pen semua nyala ya. Oke, untuk settingan parameter yang di depan sudah ada di dalam ini ya, manual settingnya. Kita lihatkan sekilas ya untuk settingannya. Ini sebagai patokan settingnya. Oke, terdapat tombol-tombol di sini. Kita tekan menu untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Ini bisa kita setting ya. Otomatis berpindah ke PLN ya, karena saat kita tekan menu otomatis PLN nya, otomatis inverternya mati ya. Jadi jangan kaget bila langsung berpindah ke PLN. Ada on off, ini on nya ini nanti bisa disetting ya. Ini sudah kita setting segini. Nanti untuk perpindahannya ya, ini batasan bawah berpindah PLN, ini nanti berpindah lagi ke inverter. Ini EOD untuk backup. Ini over DC untuk discharging. Jika baterai menyentuh 60 volt otomatis inverter akan off. Ini kalibrasi baterai sekarang 49,1. Kita lihat di sana 49,4. Kita sesuaikan. Oke. AC volt standar on inverter. Ini setelah memproteksi overwatch 10 detik on kembali. Idle fan, kipas di dalam. Ini ada kipas. Standby-nya bisa kita setting kecepatannya. Ini yang berbunyi. Ini prioritas mau di hybrid, inverter maupun UPS. Kalau di UPS inverter sebagai backup. Kalau inverter PLN sebagai backup. Kalau posisi hybrid semua bisa berjalan sesuai settingan di dalam tadi. Batasan menyentuh batasan bawah dia berpindah PLN, menyentuh batasan atas berpindah lagi ke inverter, serta charging juga saat inverter digunakan charging dari PLN juga bisa aktif. Standby kita on, charging on di 49, off nya di 52 sebelum baterai lithium protect. Temperatur charging kita pentokin aja. Relay on, jadi relay on ini untuk kipas, jadi saat menyentuh suhu 45 derajat otomatis semua kipas akan berputar 100%. Kalibrasi output bisa kita lihat pakai multi tester ya. Kembali ke menu awal. Ini PLN kita hanya 200 volt ya. Ini semua sudah ada pembacaannya di sini dari voltase standar inverter on. Ini prioritas yang dipakai, ini batasan bawah, jika menyentuh batasan bawah ini inverter off. Ini untuk baterai, ini untuk bar indikator baterai. Ini untuk batasan atas bawahnya. Ini untuk yang bekerja sekarang inverter. Ini buat output nanti ini
watt maksimal 5500, jadi beban kejut sampai 5500 masih dapat terhandle. Ini inputan PLN nya 50 Hz. Ini indikator charging, ini suhu di dalam sekarang 20 derajat, ini batasan atas dan bawah charging. Ini untuk kapasitor banknya, ini memakai 8 buah elko, kita 4 paralel 2 seri ya. Di ini satu elko 35 volt 150.000 mikro. Seperti ini. Untuk baterai masuk ke sini ya. Ini inputan baterai, ini output. Ini juga ada sistem soft startnya ya. Jadi untuk mengisi elko ini berat, jadi kita kasih soft start juga. Ini jadi bisa langsung baterai masuk ke sini, lalu ini outputnya langsung ke inverter ya. Jadi walaupun MCB di inverter on, di sini sudah ada sistem soft startnya, jadi nggak masalah ya. Oke, untuk bunyinya seperti ini. Ini indikator baterainya. Saya juga pakai osiloskop untuk melihat gelombangnya. Yang biru inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini. Sekarang yang bekerja inverter, gelombangnya lebih tinggi ya, karena voltase lebih tinggi. Ini inverter kita buruk, agak cacat, voltase sendiri cacat ya. Kita akan tambahkan bolam untuk melihat kedipnya. Oke, kita sudah siapkan bolam nih. Kita osiloskop untuk melihat gelombangnya, apakah nanti ada persimpangan pas atau tidak. Kita akan lihat untuk perpindahannya saat menyentuh batasan bawah baterai dan saat menyentuh batasan atas kembali ya. Kita akan load beban sampai menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN, dan ketika baterai naik dia akan berpindah lagi ke inverter ya. Perhatikan bolam serta gelombangnya. Oke, tambah lagi 500 watt, 900 watt. Oke, mulus ya, gak ada persimpangan fase, tetap stabil. Kita lihat perpindahan baliknya, masih low DC ya. Oke, berpindah lagi ke inverter, mulus ya, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Kita coba lagi 700 watt, tambah lagi. Oke, mulus. Kita tunggu baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter. Oke, aman ya. Jadi proses perpindahannya sangat mulus sekali, halus, hampir nggak ada kedip ya. Tapi beda saat di mode backup, ada sedikit kedip, tapi nggak masalah karena kedipnya itu sangat cepat, hampir cuman berapa milisecond ya. Jadi untuk alat-alat rumah nggak masalah saat di mode backup. Lanjut, kita akan lihat untuk buat output ya, untuk melihat kemampuan dari inverter ini. Sebelum kita load, kita akan matikan untuk PLN nya karena kita mau melihat load maksimal inverter. Jadi kalau kita load maksimal otomatis akan off dan berpindah ke PLN. Takut PLN kita trip, kita lepas untuk PLN nya ya. Oke, sudah kita lepas gelombang, ini tinggal inverter. Oke, langsung saja 3000 watt. Ini baterai sudah 46,7. Apakah baterai mampu sampai 5000? Langsung 5200 low DC, tambah lagi 5500. Ada beban lagi. Oh, udah oke, off. Ini terdeteksi low DC ya. Kita pencet lagi untuk on nih. Oke, coba load lagi untuk melihat kemampuan dari inverter ini. Yuk, 3000 tambah lagi 6000 watt. Oke, over watt. Kita tunggu 10 detik sesuai settingan di menu atmeganya. Oke, tunggu dulu, ini low AC ya, karena baterai juga nggak langsung menyentuh batasan atas tadi, ini 50. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk uji loadnya ya, karena baterai kita nggak nyampe. Ini kemarin sudah kita running 2 hari. Kita bebani 50 sampai 60% ya, karena baterai juga nggak mencukupi. Posisi di sini hujan terus, jadi untuk loadnya mungkin cukup seperti itu. Langsung saja kita lanjut untuk melihat sistem charging. Nah, kita masukkan PLN nya, kita lupa. Ini PLN sudah masuk. Kita siapkan tangan ampere, kita posisikan ke AC. Kita posisikan untuk melihat AC nya ini 0. Langsung kita konekkan ke jalur PLN. Oke,
Ini masih nol ya, karena posisi charging dan tab charging masih nol. Cara menghidupkannya, kita putar tabnya dulu, baru MCB charging, karena kita mau melewati sistem soft start. MCB on. Ini tab 1 2 ampere 400 watt di listrik 200 volt ya. 198. Kita posisikan tab 2, matikan MCB, baru putar tabnya. Kalau memakai PLN kecil otomatis trip ya. Jadi ini untuk keamanan sistem PLN nya. 4 ampere 800 watt, tab 2, tab 3, 6 ampere 1200. Jadi kapasitas chargingnya ini 1000 watt. Jadi fungsi tab charging ini menyesuaikan listrik PLN serta menyesuaikan arus ya. Jadi kemampuan chargingnya ini hanya 1000 watt. Jadi ini listrik kita drop di 200 volt untuk 1000 watt di tab 3 ya. Jadi jika listrik normal bisa di tab 1. Oke, untuk sistem chargingnya cukup seperti itu. Untuk kapasitor bank juga seperti biasa ya, gunanya untuk peredam beban kejut biar nggak sampai ke baterai, karena ini tata letaknya nanti dari baterai masuk ke kapasitor bank, dari kapasitor bank outnya masuk ke inverter. Jadi akan menyerap energi dari kapasitor bank dulu baru ke baterai ya. Jadi kita nggak bisa nunjukin untuk beban kejutnya karena baterai juga nggak memungkinkan ya. Jadi mungkin cukup seperti itu. Untuk uji load sudah kita tunjukkan, untuk uji sistem perpindahan sudah kita tunjukkan, uji charging sudah kita tunjukkan. Untuk perpindahan sendiri tadi mulus banget ya, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Oke, untuk Bapak Joko Prayetno, unitnya seperti ini. Bila nanti kebingungan untuk pemasangan bisa langsung ditanyakan ya. Sebenarnya ini untuk semuanya sudah ada keterangannya, tinggal koneksinya aja kita memperhatikan jangan sampai terbalik, dan tinggal memahami aja untuk cara kerjanya. Oke, sekian pengujian smart power inverter 48 volt 5000 watt kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.